sahabat BKD dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Mita dalam acara bincang-bincang santai seputar benturan kepentingan. Baik, telah hadir bersama kita narasumber, analis SDM aparatur ahli muda pada bidang disiplin dan korpri Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yohanes Goring SH. Selamat. Baik, Bapak Juan, siang hari ini kita akan membahas tentang benturan kepentingan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih benturan kepentingan itu sendiri? Baik, terima kasih. Maksud dari benturan kepentingan itu ialah situasi-situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi dalam setiap penggunaan kewenangan yang ada padanya, yang mempengaruhi setiap keputusan atau tindakannya. Seperti itu. Baik, untuk peraturan benturan kepentingan itu sendiri, apakah diatur secara tersendiri atau di undang-undang pada umumnya seperti itu? Baik, terkait peraturan ini bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki peraturan gubernur nomor 60 tahun 2020 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan bagi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Juan, untuk bentuk-bentuk benturan kepentingan itu sendiri seperti apa? Baik, untuk bentuk-bentuk benturan kepentingan itu kalau kita lihat pada peraturan gubernur itu sekitar ada 12 bentuk, tetapi saya akan menyampaikan beberapa, yaitu diantaranya kebijakan yang berpihak, kemudian pemberian izin yang diskriminatif, lalu melakukan komersialisasi pelayanan publik, lalu melakukan pengawasan atau penilaian yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku. Baik Bapak, bagaimana dengan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran benturan kepentingan mulai dari awal hingga proses serta penjatuhan hukuman disiplinnya? Oke, baik. Kalau terkait dengan proses penanganan benturan ini, jadi apabila diketahui ada terjadi suatu benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, maka setiap ASN ataukah mitra dari pegawai negeri sipil ataukah masyarakat yang mengetahuinya dapat menyampaikan kepada pimpinan perangkat daerah terkait adanya dugaan benturan kepentingan ini. Nah, pimpinan perangkat daerah atau atasan langsung yang menerima laporan ini harus melakukan penelusuran atau penyelidikan terlebih dahulu tentang apakah benar laporan ini benar-benar ada tindakan yang mengarah pada benturan kepentingan atau tidak. Apabila kalau dalam penyelidikan ini ternyata tidak terbukti ada benturan kepentingan, maka pimpinan perangkat daerah itu dapat melakukan laporannya dan memberikan laporannya itu dalam bentuk suatu penetapan yang menyatakan bahwa tidak terjadi benturan kepentingan. Nah, apabila telah dibuatkan laporan terkait hasil penyelidikan ini yang menyatakan bahwa tidak terjadi benturan kepentingan, maka proses yang sedang berlangsung itu tetap berjalan sebagai mestinya. Namun, apabila dalam penyelidikan itu kemudian bahwa telah terjadi suatu benturan kepentingan atau memang diketahui bahwa kemungkinan besar akan terjadi suatu benturan kepentingan, maka pimpinan perangkat daerah dapat melakukan beberapa tindakan untuk melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi benturan kepentingan ataukah membatasi sehingga benturan kepentingan yang telah terjadi itu dia tidak semakin meluas atau membesar. Seperti pembebasan ASN yang diduga melakukan benturan kepentingan itu dari tugas dan fungsinya. Kemudian yang kedua, membatasi kewenangan atau informasi dari PNS yang diduga telah melakukan atau akan melakukan suatu benturan kepentingan.
dapat mengusulkan mutasi bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan sehingga terjadinya benturan kepentingan ini, ataukah apabila dari benturan kepentingan ini sudah mengarah kepada suatu tindak pidana, maka dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, pimpinan perangkat daerah juga bagi mereka yang telah melakukan hal-hal sehingga terjadinya benturan kepentingan ini dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam pelaksanaan proses penanganan benturan kepentingan ini, maka semua pihak yang terlibat di dalamnya itu wajib untuk menjaga kerahasiaan sehingga bisa suasana kondusif dapat selalu terjaga. Dan setiap hasil dari penanganan benturan kepentingan ini, maka wajib dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pihak yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi kita di perangkat daerah. Inspektor daerah ini juga akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan-tindakan yang dapat memunculkan benturan kepentingan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan benturan kepentingan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Juan Goling atas penjelasan tentang benturan kepentingan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita telah mendengarkan dari awal tadi hingga akhir, mulai dari pengertian, lalu juga bentuk-bentuk hingga proses penanganan benturan kepentingan di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Demikian bincang-bincang kita kali ini, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.